Kenalkan, kami PT Change yang membantu meredakan bibir pecah-pecah. Nah, solusi sempurna nih untuk bibirmu. Dengan formula yang kami ciptakan, yang kaya akan kelembapan, bibirmu akan terasa lembut dan terawat sepanjang hari. Nah, yuk kenalan lebih lanjut dengan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah top manager kami. Dia adalah Gatsa Zahira. Yang kedua adalah manajer pemasaran kami. Dia adalah Raihan Zahrina. Yang ketiga, Research Development and Design. Dia adalah Putri Nazwa Aulia. Selanjutnya adalah controller perusahaan kami, Putri Gebrina Rizky. Dan yang terakhir adalah manajer produksi kami, yaitu Putri Tarina. Berikut adalah laporan pengenalan produk dan target penjualan dari perusahaan kami. Nah, kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan. Kami menciptakan produk lip balm SPF yang melembabkan bibir dan melindungi dari sinar matahari. Bahan-bahan yang terkandung dalam produk kami adalah vitamin C, ceramide, laminaria extra, peptide, dan tambahan SPF 30. Nah, untuk target pasar kami memiliki 3. Yang pertama adalah orang tua. Nah, mereka cenderung memiliki bibir kering dan sensitif. Yang kedua adalah orang dewasa. Mereka butuh perlindungan dari paparan sinar matahari. Dan mereka membutuhkan sedikit warna untuk tampil lebih segar. Yang ketiga adalah remaja. Produk menarik dan kekinian juga terjangkau sangat dibutuhkan oleh kalangan remaja. Nah, apa sih keunggulan produk kami dan apa yang beda dari produk kami? Nah, produk kami memiliki perlindungan UV SPF yang efektif melindungi bibir dari sinar UVA dan UVB. Bahan yang kami gunakan yaitu bahan-bahan alami, menggunakan vitamin C sebagai antioksidan, laminaria ekstra yang kaya mineral, ceramide mencegah kehilangan kelembapan, peptide merangsang produksi kolagen. Nah, produk kami juga ramah lingkungan loh. Selanjutnya, strategi pemasaran. Nah, PT Chance juga melakukan beberapa strategi nih di bidang pemasaran, seperti menggunakan akun media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, serta melakukan kampanye media sosial dengan target remaja dan dewasa muda. PT Chance juga melakukan kerjasama nih dengan influencer marketing seperti influencer kecantikan, serta kesehatan loh Chance Lovers. PT Chance juga melakukan edukasi konten seperti blog, video, webinar edukasi tentang resiko dampak sinar UV pada bibir dan manfaat produk alami. Kami juga berusaha meningkatkan kesadaran merek melalui bekerja sama dengan influencer ternama nih Chance Lovers. Dan tentu saja nih, PT Chance juga mengadakan diskon untuk promosi, seperti diskon sebesar 20% untuk pembelian pertama, serta mengadakan paketan bundling dan membagikan sampel gratis loh sebagai distribusi toko kosmetik acara kampus. Apa sih tujuan pengembangan proyek PT Chance? Yang pertama, kami ingin memperluas jangkauan konsumen di segmen pasar yang ada. Produk lip balm SPF ditujukan untuk menarik perhatian konsumen yang sudah menggunakan produk serupa, tetapi ingin mencoba sesuatu yang lebih berkualitas atau memiliki nilai tambah. Strategi yang kami lakukan yaitu dengan menawarkan produk di platform e-commerce dan market terkemuka, memberikan sampel gratis kepada calon konsumen potensial, dan memanfaatkan harga promosi awal untuk mendorong uji coba produk. Kemudian, kami ingin meningkatkan loyalitas konsumen. Tujuan ini difokuskan pada strategi mempertahankan pelanggan yang sudah ada, sekaligus meningkatkan frekuensi pembelian. Strategi yang kami lakukan yaitu dengan menyediakan program loyalitas seperti diskon eksklusif untuk pembelian ulang dan menawarkan varian baru seperti rasa atau warna tambahan agar konsumen tetap tertarik untuk mencoba produk kami.
Kemudian, kami ingin memperkuatkan posisi produk kami sebagai lip balm multifungsi. Lip balm SPF tidak hanya bertujuan melembabkan bibir, tetapi juga memberikan perlindungan tambahan dari sinar matahari. Hal ini menjadi nilai jual utama yang perlu ditekankan. Dengan memperkuat posisi sebagai produk multifungsi, peluang untuk menarik perhatian konsumen yang mencari solusi perawatan bibir yang lengkap semakin besar. Nah, strategi yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan klaim pemasaran yang jelas seperti 3 in 1, melembabkan, melindungi, dan mempercantik. Menyediakan ulasan atau testimoni dari konsumen yang menunjukkan efektivitas produk. Nah, siapa nih yang penasaran dengan produk kami? Langsung aja kepoin produk kami di beberapa penempatan yang sudah kami sediakan. Bagi para kaum mager, jangan khawatir. Pastinya kami sudah menyediakannya di platform e-commerce. Gak hanya di toko offline, kami juga udah menyediakan di Shopee, Lazada, dan juga Tokopedia. Nah, mungkin dari kalian ada juga nih yang ingin kepoin secara langsung produk kami. Kalian bisa langsung kunjungin toko kosmetik dan minimarket terdekat di daerah tempat kalian. Enjoy shopping for our product! Nah, mungkin yang masih bingung atau bahkan masih nggak yakin nih sama produk kami, melalui blog dan media sosial, kami memberikan informasi dan menyediakan materi edukasi berupa video atau artikel tentang pentingnya perawatan bibir dan manfaat SPF. Kami bertujuan untuk menggunakan platform media sosial untuk berinteraksi langsung dengan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya perlindungan dari sinar matahari. Seperti yang kita ketahui selama ini, tingkat indeks UV semakin tinggi sehingga dapat menyebabkan bibir gelap. Dalam pasar kosmetik yang kompetitif, lip balm dengan SPF menawarkan manfaat tambahan dibandingkan produk lip balm biasanya. Baiklah, selanjutnya tujuan spesifik proyek dan langkah strategis. Tujuan spesifik proyek, target penjualan awal 1000 unit dalam bulan pertama, harga kompetitif, pendapatan awal 75 juta rupiah dalam 1 bulan untuk menilai minat konsumen strategis pemasaran. Langkah strategisnya, kampanye media sosial menggunakan influencer kecantikan, materi edukasi berupa video perlindungan bibir dari sinar matahari. Dapat kita lihat pada tabel slide sebelumnya, perbandingan antara realisasi anggaran dan target, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak daripada target, sehingga PT Chance mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Target versus realisasi. Di sini terdapat anggaran awal dan varians yang ditemukan. Yang pertama, anggaran awal bahan baku sebesar 16.415.000. Anggaran tenaga kerja 19.010.000. Anggaran overhead 10.880.000. Total anggaran awal yaitu 46.305.000. Variansi yang ditemukan, terdapat varian bahan baku sebesar 16 juta, varian tenaga kerja sebesar 19.010.000, varian overhead sebesar 11 juta, dan total varian sebesar 46.010.000. Target penjualan 1000 pieces dikali 75.000, realisasinya 1.200 pieces dikali 75.000 dan pendapatannya sebesar 90 juta rupiah. Ya, terdapat beberapa rekomendasi agar dapat mempertahankan pencapaian target. Yang pertama, mempertahankan hubungan dengan supplier bahan baku. Yang kedua, peningkatan efisiensi penggunaan bahan. Yang ketiga, pelatihan tenaga kerja untuk produktivitas. Yang keempat, optimalisasi penggunaan mesin. Yang kelima, mempertahankan kerjasama dengan para influencer. Dan yang keenam, memperbanyak kontribusi dalam offline event. Selanjutnya, ada break even point, di mana kontribusi margin per unit adalah 50.000 yang didapat dari harga jual unit dikurangi dengan biaya variabel, kemudian akan mendapatkan rasio kontribusi margin sebesar 66%. Nilai break even point adalah sebanyak 580 unit atau senilai dengan Rp43.954.545. Break even point sendiri bertujuan untuk membantu menentukan tingkat penjualan yang diperlukan untuk menutupi semua biaya yang dikeluarkan.
Selanjutnya ada margin of safety. Margin of safety merupakan kelebihan penjualan yang dianggarkan atau realisasi di atas break-even point. Hasil perhitungannya menunjukkan jumlah sampai seberapa besar penjualan dapat turun sehingga sampai pada break-even point. Analisis margin of safety dari target penjualan 1000 unit dan mendapatkan margin of safety sebanyak 420 unit atau 42%, di mana penjualan dapat turun sebanyak 42% sebelum mencapai break-even point. Sedangkan analisis margin of safety dari realisasi penjualan 1200 unit mendapat selisih di atas break-even point sebanyak 620 unit atau 106,9% di atas break-even point. Berikut adalah kesimpulan dari beberapa poin yang telah dipaparkan sebelumnya. Yang pertama, perusahaan mencapai break-even point pada penjualan 580 unit atau Rp45.554.545. Yang kedua, realisasi penjualan 1.200 unit jauh di atas titik break-even point, menunjukkan kinerja yang sangat baik. Yang ketiga, margin of safety sebesar 42% memberikan ruang yang cukup aman untuk fluktuasi penjualan. Dan yang terakhir, realisasi penjualan sebesar 106,9% di atas break-even point menunjukkan profitabilitas yang baik. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.